Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mahira dengan NIM A111211007 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako. Video kali ini saya buat untuk pemenuhan tugas pengganti UAS mata kuliah Psikosastra dengan dosen pengampu Ibu Ade Nurul Izati, SPD, MPD. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori kepribadian humanistik dari Abraham Maslow dan teori kepribadian psikoanalisis dari Sigmund Freud. Baik, langsung saja yang pertama, konsep teori kepribadian humanistik oleh Abraham Maslow. Jadi, teori kepribadian humanistik oleh Abraham Maslow menekankan pada pengembangan potensi manusia dan pemenuhan kebutuhan psikologis yang lebih tinggi. Menurut Maslow, individu memiliki dorongan untuk mencapai diri mereka yang sejati, yang ia sebut sebagai aktualisasi diri. Teori ini juga dikenal sebagai pendekatan gerak kepribadian. Maslow juga mengajukan hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkat kebutuhan yang berurutan. Tingkat terendah adalah kebutuhan fisik dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Setelah kebutuhan fisik terpenuhi, individu akan bergerak menuju tingkat kebutuhan yang lebih tinggi seperti kebutuhan akan rasa aman, rasa memiliki, hubungan sosial, penghargaan, dan akhirnya aktualisasi diri. Dan adapun contoh kasus yang dapat dihubungkan dengan konsep ini yaitu semisal ada seorang siswa yang hidup dalam kondisi keluarga yang tidak stabil dan mengalami ketidakamanan emosional. Mungkin siswa ini akan memiliki kesulitan dalam mencapai aktualisasi dirinya. Siswa tersebut mungkin lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar saja seperti makanan dan tempat tinggal yang tidak stabil. Karena ia merasa tidak aman dan memiliki rasa cinta yang memadai, dia mungkin juga kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan teman sebayanya. Akibatnya, proses aktualisasi diri terhambat karena ia tidak dapat berkembang secara penuh sebagai individu yang potensial. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu konsep teori kepribadian psikoanalisis menurut Freud, yakni meliputi ego, ID, dan superego. Jadi, Freud mengembangkan teori kepribadian yang terdiri dari 3 struktur utama, yakni ego, ID, dan superego. Ketiga struktur ini berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi perilaku dan kepribadian individu. Baik, langsung saja kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada ego. Ego merupakan bagian dari kepribadian yang berfungsi sebagai pengatur antara ID dan dunia luar. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas, yaitu mengakomodasi kebutuhan ID secara realistis dan sosialmente dapat diterima. Ego mencoba untuk memenuhi keinginan ID dengan cara mempertimbangkan realitas, norma, dan etika. Yang kedua ada ID. ID mewakili aspek primitif dan tak sadar dari kepribadian. Ini muncul sejak lahir dan beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. ID menginginkan pemenuhan instan dan tanpa hambatan terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, seksualitas, dan kesenangan lainnya. ID tidak memperhatikan konsekuensi sosial atau moral. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada superego. Superego berkembang seiring dengan proses sosialisasi individu. Ini mewakili aspek moral dan etika dalam kepribadian. Superego berfungsi sebagai suara hati atau pandangan internal yang mengontrol dan menghukum perilaku yang dianggap tidak pantas berdasarkan standar moral yang diterima oleh individu dan masyarakat. Pada kesimpulannya, interaksi antara ego, ID, dan superego dapat menciptakan konflik dalam kepribadian individu. Tugas ego adalah untuk menjaga keseimbangan antara keinginan yang tidak sadar atau ID dan aturan moral internal atau superego. Jika ego tidak dapat memenuhi kedua tuntutan ini, konflik dapat terjadi yang dapat menghasilkan perasaan kecemasan atau stres. Baik,
Yang terakhir, di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai perbedaan antara teori kepribadian dari Abraham Maslow dan teori kepribadian dari Sigmund Freud. Jadi, yang harus kita ketahui bersama bahwa Abraham Maslow dan Sigmund Freud adalah dua tokoh yang terkenal dalam bidang psikologi. Tetapi teori mereka memiliki perbedaan mendasar. Freud fokus pada konsep ketidaksadaran dan dorongan-dorongan seksual serta agresif dalam kepribadian manusia. Dia mengemukakan teori psikoanalisis yang menekankan peran seksualitas dan pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian. Di sisi lain, Maslow fokus pada kebutuhan manusia yang lebih tinggi dan pengembangan potensi individu. Dia mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar sebelum mencapai kebutuhan yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri tadi. Baik, itulah materi pembelajaran dari saya pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.